Soccer Arena. Inilah laga yang mempertemukan Thailand dan juga Singapura U16. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Teman-teman, untuk Thailand U16 mengenakan jersey berwarna biru dengan sedikit aksen putih, sementara untuk Singapura U16 mengenakan jersey berwarna merah dengan sedikit aksen putih. Langsung berupaya untuk tampil galak adik-adik Singapura yang masih menggantungkan nasibnya di laga kali ini. Ya, karena hanya kemenangan ya, itu betul-betul menolong untuk analisa pertandingan. Ya. Terutama kalau kita bicara sekarang salah satu tim itu pasti ada analisnya. Bahkan bisa 2 atau 3 analis untuk menganalisa tim mereka sendiri dan tim lawan. Jadi kalau kita bicara misalnya nih, para pemain Thailand baru menit ke-7 sudah 3 kali, 4 kali masuk ke kotak penalti, 4 kali ada attempt. Itu menunjukkan para analis itu bisa langsung tahu bahwa ini tim sangat kuat. Iya. Ini tim sangat dominan. Nah, ini kita lihat touch ke-7 atau ke-8 ini barangkali satu gol. Baik sekali, akhirnya gol pembuka dari Thailand U16 berhasil diciptakan Namtia Mipo. Hanya membutuhkan 7 menit bagi Thailand mengamankan gol pembuka mereka di pertandingan kali ini. Sekali lagi, ini Thailand lapis kedua tadi kalau kata Bung Joy ya. Ya, ini Thailand B lah kira-kira gitu. Tapi ya, tadi kan kita sudah bahas juga, Thailand tetaplah Thailand, dan touch mereka langsung ada 6-7 sentuhan, sampai ini sentuhan ke-8 nih, saya yakin sentuhan ke-8 di kotak penalti langsung menghasilkan gol pertama bagi Thailand. Dan kita juga harus apresiasi sebenarnya untuk penjaga gawang Singapura, Nur Umairah ini jatuh bangun tadi mencoba menghalau tendangan pertama yang dilancarkan Natharika Chorchan. Ternyata bola muntahnya masih bisa disambut dengan sangat baik oleh Namtia Mipo. 1-0. Ya, betul. Tanpa harus mempelajari Thailand. Sepak pojok kali ini akan kembali dilakukan oleh sang kapten. Ya, peran Kawinti Dakikuntot luar biasa ya. Dia bergerak dari defensive midfielder, kemudian dia maju ke posisi nomor 8, kadang-kadang dia ada di posisi nomor 10. Satu peluang lagi. Bertubi-tubi tekanan dari Thailand U16. Iya, bahkan Singapura dipaksa untuk bertahan total dalam kondisi open play seperti ini. Bukan pelanggaran tadi, Svea terjatuh berhadapan dengan Kawintida. Satu peluang emas kita saksikan. Sayang, masih belum mengancam kali ini. Kembali nomor punggung 7 Natharika. Satu upaya tendangan keras ke gawang akhirnya berhasil dilepaskan, namun berhasil pula dihalau oleh Nur Umairah. Ya, kerja keras barisan pertahanan Singapura, bukan saja kipernya tapi para center back mereka juga mati-matian menghadang pergerakan pemain-pemain Thailand yang selalu ada, selalu tersedia di kotak penalti. Ini kalau udah ditekan terus begini bingung juga ya. Apalagi Thailand juga gak kehilangan akal dari berbagai sisi. Seolah mereka punya pemain dengan skill individu yang mumpuni untuk bisa menyerang dari sisi manapun. Ya, sektor kanan sangat kuat. Kiri mereka juga beberapa kali tadi memberikan passing yang nikmat, yang enak ke kotak penalti. Tinggal barisan pemukul di lini tengah nih yang harus lebih alert. Ya, terpaksa Singapura memenuhi kotak penalti dengan para pemain gelandang dan bertahan ya. Ya. Praktis tidak menyisakan satupun pemain di sekitar garis tengah. Semua pemain, dengan 3 pemain yang mereka pasang untuk menjadi barisan pemukul, betul-betul tertahan di lini tengah. Toh belum mampu untuk bisa memberikan ancaman kepada barisan pertahanan Thailand. Ini begitu longgar di belakang, pemain-pemain Thailand tidak merasa ada tekanan. Betul. Dari pemain-pemain Singapura yang sebetulnya justru lebih membutuhkan kemenangan. Thailand sendiri sudah menyatakan diri lolos ke babak semifinal paling tidak.
Kembali. Ya, manuver yang luar biasa menguji keterampilan kiper Singapura. Kalau di grup A ada Garuda Pertiwi yang memberikan spotlight kepada siapapun kiper dari lawan-lawan mereka. Di grup B tentu ada Thailand. Ini bahkan kalau kita lihat memasuki menit ke-21 hanya bermain di separuh lapangan. Betul. Terus mengincar bagaimana penjaga gawang Nur Umairah dipaksa untuk alert setiap saat. Ya. Ini kalau kameramen di kamera utama ini pasti dia tengeng nih. Iya. Kameranya cuma ke kanan terus. Dan kita belum lihat ujian sesungguhnya atau bahkan di lini belakang Thailand masih dengan santai menjaga wilayahnya, tidak terlalu dalam, tidak terlalu tinggi. Nggak mau bantuin kita nih gitu. Terus Thailandnya bilang enggak. Lagi-lagi kita coba bagaimana Thailand terus berupaya untuk membongkar pertahanan dari Singapura. Nomor punggung 6 Chanapa Wongkan berikan tadi kepada Natarika Chorchan. Sayang agak terlalu deras bola. Mengoleksi 1 gol sama seperti sang kapten Kawintida Kikuntot. Sementara gol Thailand lainnya, 2 gol lainnya dicetak oleh Mereka Shuleh Murdoh dan juga Wichayada Wanasi. Luar biasa gol yang cantik sekali. Thailand. Baru diomongin. Iya, pas sekali kita saksikan bagaimana ketangguhan dari para punggawa Thailand U16 dan kerjasama yang akhirnya membuahkan sebuah hasil manis. Kawintida Kikuntat ini satu pemain yang paling banyak melakukan pekerjaan dari tadi. Naik turun hingga akhirnya berhasil kembali mencatatkan namanya di papan skor 1 gol. Ia ciptakan lagi di laga kali ini membuat keunggulan Thailand menjadi 2-0. Dribble yang berhasil melewati 1 pemain lalu mendapatkan space, instingnya untuk mencetak gol luar biasa. Cuma dilirik sebentar aja tuh tadi, langsung dia melepaskan tendangan kaki kiri. Banyak pemain dengan kaki kiri yang kuat ya. Betul. Kemarin kita lihat Lim Yao 7 gol dicetak oleh Lim Yao ke gawang Saudi Arabia. 30 menit setelah gol pembuka tercipta di babak pertama dari Nantia Mipo, Thailand U16 ternyata masih belum selesai karena sang kapten kali ini berhasil menambah catatan gol mereka dan masih terus menyerang. Pantang menyerah para punggawa ini dan ada satu upaya tadi yang masih tidak akurat, melambung tinggi tendangan dari Natarika Chorchan. Dari jajaran pencetak gol yang ada di Thailand yang menjadi starter hanya 2 diantaranya, Kawintida Kikuntot dan juga Wichayada Wanasin di laga kali ini. Sisanya istirahat dulu kalau kata Coach Tidarat Wiwasuku ya. Ya, mereka menyimpan tenaga tapi ya katakanlah ini tim cadangan tapi ya tetap menampilkan performa yang di atas rata-rata. Ini upaya yang sangat langka dari Singapura untuk menerobos masuk ke wilayah pertahanan Thailand, belum berhasil. Baran ke dalam, Singapura U16 sudah dilakukan. Iya. Jatuh ke kaki para pemain Thailand. Kumpul di semua lini ya. Aduh. Di belakang mereka tangguh, di tengah mereka gigih, di depan mereka mematikan. Jadi ini kombinasi combo yang sempurna ya. Untuk kelompok usia 16 tahun mereka sudah mampu membuat satu tim. Dan Singapura bukan tim yang lemah. Betul. Mampu mereka redam, bahkan mereka mampu untuk bisa mengurung pertahanan Singapura di sepertiga akhir. Luar biasa Thailand ini. Ya dengan bakat-bakat seperti ini tidak heran ya Conchita mereka sudah 2 kali melaju ke Piala Dunia kelompok senior putri pada 2015 dan 2019. Mereka sebetulnya
punya kesempatan yang sama dengan Filipina, Mhm. tapi kali ini mereka belum berhasil. Bahaya, Uh. ya, Sayang ya, sekali. Ada apa tadi? ya blunder yang pemain terakhir bukan kiper sebetulnya, Betul. masih ada satu center back yang berada di sekitar bola dan sebetulnya masih bisa menghalau, Iya. tapi mungkin ya bolanya agak berlari lebih kencang daripada pemain terakhir. Sangat disayangkan apa yang harus terjadi. Kita akan saksikan kembali tayangan ulangnya semakin menyulitkan posisi dari Singapura U16 tentunya. Ini dia akselerasi yang ditampilkan oleh Waranton Pokoksi sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Singapura tapi bola masih terus meluncur. Ya, kiper agak terlambat juga keluar ya, Ya. karena masih percaya kepada pemain nomor punggung 6 bisa melakukan cover. Betul. Tapi ternyata dia memperlambat gerak maju. Ya. Sementara pemain nomor 6 gagal untuk menahan laju dari pemain Thailand. Sofia Ayunisha Bintero Jali nomor 6 dari Singapura U16. Bisa mengembangkan kemampuannya. Dia Thailand memula babak kedua ini tidak terlalu cepat, mereka menikmati ball possession, passing yang akurat. Di belakang pun tidak ada tekanan yang berarti ya. Main Singapura masih agak jauh. Ya. Dan gampang sekali mereka untuk melakukan pergantian serangan, transisi yang tidak terlalu cepat nih sepanjang dimulainya babak kedua. Belum kelihatan lagi intensitas permainan, tapi biasanya sih nggak lama lagi nih akan kenceng lagi nih. Betul. Thailand. Kecuali ada perintah khusus ya untuk memperlambat tempo, menghemat energi. Yang disayangkan tentu adalah bagaimana Singapura juga temponya jadi ikut ke bawah lambat nih. Betul. Padahal harusnya mereka berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Ada sedikit gestur tadi dari pemain nomor punggung 7 juga saat babak pertama berakhir ya. Melirik dengan tajam kepada para pemain dari Thailand. Karena sekali lagi yang masih harus mempertaruhkan nasib mereka di laga kali ini adalah Singapura. Masih 50-50 tadi di awal laga kansnya untuk bisa tembus ke babak berikutnya. Tapi sekarang semakin mengecil tentunya. Karena Thailand gak mau kasih napas sama sekali. Kirain agak santai dulu di pertandingan kali ini. Babak pertama langsung 3 gol Bung Joy. Ya, mereka cari gol cepat untuk Betul. mengamankan posisi meskipun ya sudah laju sih ke semifinal bahkan sebelum pertandingan. Tapi mereka tidak mau kehilangan ritme ya, Ya. itu yang paling penting. Karena begitu mereka bermain dengan tempo yang di bawah normal, itu akan sulit mengembalikannya. Lagi-lagi. Ya, kalau Ya. kita bicara tempo permainan Thailand kemudian sedikit bermain dengan tempo yang agak lambat, itu sebetulnya kan peluang bagi Singapura ya. Cuma saya kalau ngobrol dengan para senior pemain sepak bola, itu saya sering tanya ini gimana kalau mengendalikan ritme, mengendalikan tempo ketika lawan misalnya lambat, bagaimana kita sebagai pemain harus bermain cepat. Jadi yang paling dibutuhkan itu adalah komunikasi, Konjita, dan harus ada leadernya. Leadernya itu yang memainkan bola dengan tempo yang lebih cepat daripada lawannya, harus dimulai dari dia. Nah, ini butuh leader, butuh seorang pemimpin yang betul-betul membuat iramanya berbeda. Nah, saya tidak melihat misalnya Singapura ini punya leader yang cukup ya. Saya rasa para pemainnya sih punya kemampuan untuk bermain cepat, tapi tidak ada leader yang memimpin untuk mengendalikan tempo. Dan ini terlihat ketika para pemain Thailand bermain dengan format yang
agak berbeda dengan yang babak pertama, temponya tidak terlalu cepat. Singapura tetap tidak bisa mengimbangi. Jadi ini ada persoalan kepemimpinan yang belum bisa diselesaikan oleh Singapura untuk mengubah ritme menjadi lebih cepat dan lebih solid ya dalam menyerang. Ini temponya agak lambat Thailand ini. Ya. Cuma ketika masuk di sepertiga akhir betul-betul mereka sprint lagi. Jadi tempo yang lambat ini hanya berlaku di sektor tengah. Saat ini juga bisa Anda lihat nih beberapa yang sudah mengirimkan selfie-nya ke selfie cam dari Cavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Seru-seru banget sih posenya. Yang mau ikutan juga langsung di-scan aja QR code-nya ya. Karena nanti kita akan pilih pose-pose terbaik untuk ditampilkan di live stream dan juga di Videotron yang ada di Super Soccer Arena. Yang mau ikut keseruan tapi bingung, aduh, selain nonton bola ngapain lagi ya? Kita juga punya yang namanya Srikandi Fair loh. Ini lokasinya ada di lapangan Rendeng di seberang Super Soccer Arena. Ada live music di sana dan kita saksikan ternyata ada keseruan juga tersaji kembali di babak yang kedua karena ada gol tambahan dari Thailand U16 di menit ke-53. Kita akan saksikan kembali proses terjadinya gol tadi. Ini manuver yang indah sekali dari Kalpariet yang mendribble bola dari luar kotak penalti melewati 2 pemain. Ya. 3 pemain bahkan. 1, 2, 3. Ya langsung melakukan eksekusi dari sudut yang sempit ke tiang dekat. Betul. Kaliapat Muangun baru masuk di babak kedua dan sudah langsung menambah catatan gol dari Thailand. Ini yang tadi dibahas nih, anak-anak dari Singapura seperti sudah sedikit kehilangan motivasi, pergerakannya juga sedikit lebih lambat. Betul. Terbawa tempo permainan dari Thailand. Kalau Thailand agak sedikit ngerem karena emang udah unggul. Ya, ngerem di lini tengah doang tapi Iya. begitu masuk ke pertahanan lawan kenceng lagi dia. Iya. Jadi ya ini Thailand memang berada di liga yang lain, di level permainan yang berbeda. Mereka mampu mengatur tempo untuk mengecoh pemain-pemain Singapura, sedikit lambat di lini tengah. Begitu masuk ke sepertiga akhir langsung tancap gas. Betul. Dribble berhasil melewati 2-3 orang tadi. Kemudian melakukan eksekusi ke tiang dekat sampai kiper Nur Umairah yang biasanya tampil solid di babak pertama cuma terbengong aja tuh tadi. Kita lihat passing-passing yang sangat enak. Lagi-lagi tidak sampai 3 menit. Selang dari terciptanya gol keempat. Kembali Kawin Tidak Kikuntat mencatatkan namanya di papan skor. Gol keduanya di pertandingan kali ini sekaligus mengantarkan keunggulan Thailand 5-0 atas Singapura. Ya, mestinya kita nggak omongin terus nih ya Thailand nih. Begitu kita omongin langsung mereka bikin gol. Iya nih, aduh. Tentunya ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan ya bagi Singapura yang tadi mengawali laga sebenarnya terlihat masih optimis, masih berharap bisa ada 1 tiket ke fase gugur yang dapat diamankan. Tapi apa daya Thailandnya sangat Spartan dari tiap-tiap pertandingan di Cavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Padahal mereka kayak hahaha hihi enjoy aja gitu Betul. ya. Bahkan sejak di lorong mereka sudah ketawa-ketawa. Karena Kaliapat Muangun apakah menjadi kesempatan untuk menambah catatan golnya hari ini? Setelah tadi menciptakan gol di menit ke-54, kembali mendapat kesempatan menambah pundi-pundi tabungannya. Ketepatan sekali dengan menit yang sudah hampir memasuki 90. Akan lihat bersama-sama bagaimana eksekusi dari nomor punggung 9 Kaliapat Muangun. Menit tambahan waktu yang akan diberikan di babak kedua ini, namun kita akan melihat terlebih dahulu penalti yang diberikan kepada Thailand U16 semakin mempersulit posisi dari Singapura.
Tangan kali ini bagi Adra Nur Kaisara. Jaga gawang yang masuk dari bangku cadangan tadi. Gantikan Nur Umairah setelah terus-menerus mendapatkan ujian berat. Para checking juga dilakukan untuk melihat kembali apa yang terjadi. Meskipun cukup jelas tadi sebenarnya itu. Betul. Dan wasit sudah mengatakan keputusannya tepat. Ya. Penalti dilanjutkan. Ya, penalti diberikan. Kaliapat Muanggun. Dengan mudah menjadi gol tambahan bagi Thailand. U16 6-0. Keunggulan dari Thailand melalui sepakan seorang Kaliapat Muanggun. Gol keduanya di pertandingan kali ini, Bung Joy. Ya, sangat tenang, sangat presisi, tidak terlalu kencang, flashing saja ke pojok kiri dari penjaga gawang Singapura. Ini dimulai dari manuver dia masuk ke kotak penalti, diganjal oleh pemain Singapura. Sangat tenang, sangat presisi, tidak terlalu kencang, flashing saja ke pojok. 6-0. Thailand masih terus memproduksi gol-gol yang luar biasa. Betul.